Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang sangat kami banggakan, Jamaah Aisyah seluruh Kota Malang, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi Allah untuk menikmati Ramadan. Berkah yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan bersama. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya diamanai untuk menyampaikan terkait dengan MKCH. Apa sih sebenarnya MKCH itu? Apa Bu singkatannya? M-nya itu matan, K itu keyakinan, C cita-cita, H hidup, ya. Nah, matan, keyakinan, cita-cita, hidup. Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau kita sudah sebagai warga Muhammadiyah, maka ini harus dipahami. Tidak itu saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, matan, isi. Ya, kita bermuhammadiyah itu, kenapa kita bermuhammadiyah? Untuk apa? Nah, ini harus tuntas dari awal, Ibu. Ibu-ibu kenapa bergabung di Aisyah? Kenapa ingin menggerakkan Muhammadiyah? Baik di ranting mau di cabang. Ya. Kenapa ibu-ibu, barangkali ini ada juga bapak yang mendengarkan, memutuskan untuk memilih Muhammadiyah sebagai jalan hidup untuk jalan dakwah. Nah, ini harus tuntas dari awal. Sehingga ketika beraktivitas, ketika kita sudah diamanai menjadi pimpinan, ini sudah tidak ada lagi perdebatan, gejolak dalam hati antara keraguan, datang kajian, datang rapat dengan enggak, itu sudah tidak ada persoalan-persoalan lagi. Ini harus dituntaskan di awal. Ya, salah satunya apa? Salah satunya memahami apa garis-garis yang harus difahami sebagai warga Aisyah. Terkait ideologi, maksudnya apa? MKCH ini hanya bagian kecil dari kepribadian seseorang untuk bergerak, menggerakkan Aisyah. Begitu. Nah, matan, isinya apa sih kita bermuhammadiyah? Nah, isinya adalah dasar kita bergerak apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu sebagai warga Aisyah, sebagai pimpinan, apalagi umumnya sebagai umat Islam, kalau tidak paham terkait dengan isi yang harus kita jalankan, maka juga efeknya akan sangat buruk sekali. Karena itulah kenapa kita itu selalu diajak mengaji dan mengkaji, mulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat. Apalagi di era pandemi ini luar biasa. Mulai pagi sampai mau pagi lagi Zoom tidak berhenti-berhenti. Semangatnya yaitu agar kita mengetahui betul apa isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya langkah, sebagai satu-satunya acuan, sebagai satu-satunya pedoman kita untuk melangkah dalam kehidupan pada sisi manapun berada. Nah, ketika kita sudah mengetahui terkait dengan
dan faham matan, ya, mengaji dan mengkaji terus. Itu makanya ada perempuan mengaji itu, ya, sekarang digerakkan itu. Ya memang kalau tidak mengaji ya konsekuensinya tidak mengerti apa-apa lah. Kalau kemudian tidak mengerti apa-apa, bagaimana punya ilmu? Kalau tidak punya ilmu ya tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu makanya ini kenapa harus difahami. Keyakinan, sehingga ketika kita faham akan matan, akan isi apa yang harus kita lakukan, tumbuhlah keyakinan pada diri kita masing-masing. Sudah istilahnya ragu, istilahnya alasan, istilahnya apapun itu tidak akan ada lagi pada diri kita. Keyakinan ini betul-betul akan tumbuh bahwa dalam berislam kita sudah ketentuan, kita sudah tentukan, kita sudah mantapkan Muhammadiyah sebagai wadah kita untuk bergerak, wadah kita untuk berislam, untuk apa? Mewujudkan rahmatan lil alamin. Yakin betul, tidak 100% lagi, tapi sudah melebihi itu. Nah, ketika sudah yakin ini, maka dengan ikhlas, dengan ringan tangan, dengan gampangan, dengan entengan, kita, panjenengan, saya termasuk, akan bisa berproses untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Apa cita-cita Muhammadiyah itu? Cita-cita Muhammadiyah ini ada pada tujuan Muhammadiyah yang sudah ditetapkan di anggaran dasar Muhammadiyah. Menegakkan agama Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ibu, ini suatu tujuan yang sangat mulia sekali. Masyarakat Islam, bayangkan, coba kita kembalikan pada pribadi kita masing-masing, individu secara personal. Mewujudkan diri kita untuk berislam secara kafah, itu kan luar biasa, butuh perjuangan. Kita lebih luas lagi, mewujudkan Islam secara kafah pada keluarga, itu juga akan lebih banyak membutuhkan perjuangan. Lebih luas lagi, mewujudkan masyarakat RT, masyarakat RW untuk berislam secara kafah, itu akan lebih luas lagi. Lah ini Muhammadiyah, masyarakat seluruhnya. Artinya apa? Apabila kita ikut berperan di sana, maka tidak bisa kita hitung mahalnya upaya, usaha kita dan nilai perjuangan kita. Nah, ini harus tuntas dulu. Makanya itu kenapa saya memilih untuk Muhammadiyah sebagai gerakan, bukan NU, bukan Al-Irsyad, bukan yang lainnya. Tetapi bukan berarti kita mengatakan bahwa yang lainnya itu salah, tidak. Semua mempunyai pilihan, semua mempunyai persepsi kebenaran, semua mempunyai keyakinan masing-masing. Nah, kita yang di Aisyah ini sudah menetapkan Muhammadiyah sebagai wadah untuk bergerak, wadah untuk berislam, wadah untuk menciptakan masyarakat Islam. Lah kalau sudah menciptakan masyarakat Islam itu berarti rujukannya kemana? Hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Ketika masyarakat itu masih ada dalam amaliyahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti apa? Berarti apa? Tujuan Muhammadiyah belum tercapai sepenuhnya. Nah, itu PR kita untuk menuntaskan PR itu. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Ya sampai Allah memanggil. Proses itu harus kita lakukan. Adapun hasil kita pasrahkan kepada
Allah. Tetapi proses ini harus kita lakukan, selalu melakukan berjihad, dan berjihad. Ini MKCH. Baik Ibu, sampai sini paham ya? Clear semua? Nah, jadi ini harus paham. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan MKCH itu? Ya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya dan kenapa kita harus mengaplikasikannya? Ya. Untuk apa? Seperti yang dikatakan pada surat Ali Imran sebagai ayat perjuangan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat sudah hafal semua. Ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Untuk apa? Agar kita beruntung. Beruntung di mana? Beruntung di mata Allah. Nah, bagaimana cara kita beruntung di mata Allah? Sebelumnya juga disampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Berpegang teguh, tidak boleh bercerai-berai. Nah, maka itu harus paham terkait dengan matan tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Punya pemahaman yang sama, punya persepsi yang sama, punya visi misi yang sama. Nah, ini caranya dengan apa? Ya dengan perempuan mengaji itu tadi. Untuk menyamakan visi, menyamakan gerakan, menyamakan persepsi. Karena masing-masing otak kita ini mempunyai persepsi masing-masing. Saya dengan Bu Nur berbeda, misalnya satu ayat saja itu sudah banyak persepsinya. Secara apa? Secara kontekstual. Nah, itu makanya perlunya kita mengaji terus secara terus-menerus terkait dengan ideologi Muhammadiyah tentunya. Ya karena kita bergerak melalui wadah organisasi Muhammadiyah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan watak tajdid. Apa watak tajdid? Pembaharuan. Makanya kita ini tidak boleh apa? Tidak boleh tertinggal informasi, tidak boleh kuper. Nah, karena tajdid ini sudah menjadi watak kita. Update informasi, semua kajian-kajian tarjih itu kan selalu, kajian-kajian itu kan selalu ada perkembangan-perkembangan. Ya. Nah, ini kita harus update terus. Ya, itu. Dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar di semua bidang. Upayanya untuk apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu
mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang merupakan juga tujuan Muhammadiyah, Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu memiliki misi. Yang pertama yaitu menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pemurnian agama, ya. Tauhid. Ya. Hanya kepada Allah. Tidak ada lainnya, tidak menyekutukan yang lainnya. Yang kedua yaitu memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Ini kaitannya dengan dari awal yang saya sampaikan tadi, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran. Ya. Nah, semuanya sudah ada, disediakan. Para ahlinya itu sudah mengkaji, didiskusikan, dirumuskan, ya. Putusan majelis tarjih. Nah, itu harus kita baca. Harus kita baca. Ada yang mengatakan, masa putusan tarjih itu melebihi Al-Quran? Bukan seperti itu maksudnya. Putusan majelis tarjih itu bagian dari apa? Penerjemahan yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah dirumuskan menjadi sebuah putusan, dan itu untuk memudahkan kita melangkah. Makanya untuk tataran pimpinan sebenarnya, ya, terkait kemudian jumlah sholat taraweh, terkait dengan puasa sunnah, ada nggak puasa Rajab dan sebagainya, itu sebenarnya sudah harus tuntas semua. Karena semuanya sudah terbahas dengan jelas dan gamblang. Lah, kenapa pimpinan yang dituntut? Dia namanya saja pimpinan. Bagaimana akan menyampaikan kepada anggotanya, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat sekitar? Nah, tentu harus betul. Kalau tidak betul, maka pertanggungjawaban kita pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Yang ketiga yaitu menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah terakhir dan sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia. Dan yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Sangat mulia sekali. Ya. Jadi sebelum kita untuk bisa memperlebar sayap kita kepada keluarga, kita tuntaskan pribadi dulu. Ketauhidan kita, akhlak kita, pengetahuan kita, dan apakah kita sudah mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita pribadi, saya, sudah menjadi teladan bagi yang ada di sekitar, anak-anak, suami, tetangga, saudara. Ya, inilah kenapa setiap usai kajian itu kita selalu diingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Untuk selalu mengingatkan dalam kebenaran dan juga selalu mengingatkan dalam kesabaran. Karena luar biasa. Apalagi yang duduk di pusat, di wilayah, di daerah, di ranting itu persoalannya itu juga banyak. Punya anggota 10 dengan 10 persoalan. Nah, anggotanya lebih banyak, maka juga akan beragam banyak persoalan. Nah, ini kalau tidak ditunjang dengan kuatnya tauhid, ya, nah, ini akan mudah goyah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, secara umum tujuan dan arah gerakan Muhammadiyah adalah satu apa? Mempergiat dan memperdalam, ya, agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya dan kebenarannya. Jadi terus diselidiki, terus dikaji,
Agar benar-benar ya, benar-benar yang kita lakukan itu memang sebenar-benarnya. Itu. Nah, itu tugas majelis tarjih dan tugas majelis tarjih yang masuk di situ, dan kita ya, kita yang mengerti seperti yang kayak Bu Nur Aini ya, Bu Rukmini itu kan sudah bunyai-bunyai ini bisa memberikan masukan, memberikan itu bisa. Nah, itu dikaji lama sekali, dan ketika sudah diputuskan menjadi sebuah rumusan, kita yang menjadi jamaahnya ya, seharusnya kalau pimpinan saya mungkin lebih tegasnya harus ya wajib untuk mengikuti. Ini misalnya satu contoh saja ini ya, untuk sholat subuh ya, itu edaran kan sudah beredar dan sudah dimaklumatkan bahwa untuk subuh itu adanya kan mundur 8 sampai 10 menit. Ini aja rame, ada beberapa grup WA yang sempat saya baca. Ya. Jadi itu kajiannya tentu lama dan juga berbasis ilmu. Itu rame. Ya. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai jamaah ya harus sami'na wa ata'na pada pimpinan. Ya. Kemudian yang kedua, memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak. Yang ketiga, memajukan dan inovasi dalam bidang pendidikan serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian. Kemudian mempergiat dan mengembirakan tabligh ya, menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk membangun dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan menurut tuntunan agama Islam. Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi kader Muhammadiyah, kader agama dan kader bangsa. Ini nomor 7, coba perhatikan. Luar biasa mulia cita-citanya. Membina. Tidak cukup membina ibu-ibu, tapi harus apa? Menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi kader Muhammadiyah, kader agama, dan kader bangsa. Membina dan menggerakkan. Siapa yang kita bina, siapa yang kita gerakkan? Angkatan muda. Siapa angkatan muda itu? Maka seperti yang saya sampaikan, tuntaskan pada pribadi dulu. Kalau kita ya, saya, maka kita tuntaskan anak-anak kita. Bagian dari angkatan muda yang usia NA, yang usia pemuda, yang usia IPM, yang usia IMM, yang usia HW, ada yang tapak suci di ortom-ortom itu. Ini kita tuntaskan dulu. Mari kita gerakkan semuanya. Anak-anak itu kalau kita tidak bergerak untuk mengajak itu, banyak yang kemudian mengeluh, susah, bagaimana caranya? Saya selalu katakan, yang mengerti anak kita itu adalah kita sendiri, ibunya masing-masing. Lalu kalau ibunya tidak mengerti, ya, bagaimana cara membujuk, bagaimana cara merayu, bagaimana cara merangkul, ya ini ibu yang dipertanyakan. Karena yang sangat paham anak itu ya orang tuanya sendiri. Tanggung jawab ini berat, tapi akan ringan bila kita melakukannya dengan ikhlas, dan ini menjadi apa? Sudah menjadi kepribadian kita. Ya memang itu kita sudah sadar, sangat sadar, memang tugas kita mengajak mereka untuk apa? Aktif supaya bisa menjadi kader Muhammadiyah, kader agama, dan kader bangsa. Yang ke-9, membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian menggerakkan dan menghidup suburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan, kesehatan, sosial, dan pengembangan masyarakat. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat tentang kiprah Muhammadiyah, mendokumentasikan kegiatan amal usaha Muhammadiyah serta Aisyah, dan serta mengembangkan ya
pustaka, lingkungan sekolah atau amal usaha dan keluarga Muhammadiyah. Merespon perkembangan sosial politik yang berkembang di tengah masyarakat. Ini ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Itu tadi semua sudah saya sampaikan ya. Sementara secara rinci tujuan dan arah perjuangan Muhammadiyah meliputi ya. Nah, tadi bidang apa? Akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, saya kira terkait dengan hal-hal itu juga sudah kita banyak pelajari ya, kita luar biasa majelis tabligh kita itu ya, hampir tiap hari itu ada kajiannya. Nah, semuanya berharap bisa aktif termasuk saya pribadi. Nah, kemudian kalau memang barengan, mari kita yang kemudian sering tertinggal dengan pengajiannya itu bisa mengejar. Dengan cara apa? Iqra, membaca, more and more, lebih banyak lagi. Ya. Kemudian untuk apa? Menguatkan akidah. Kemudian untuk apa lagi? Mengistiqomahkan ibadah kita. Ya. Karena itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat kita semua kuat, yang tetap bisa membuat kita semua bersama-sama. Baik ibu-ibu yang sangat saya banggakan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa bersama-sama mengimplementasikan MKCH, Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Kita semua semoga bisa juga ya, bisa menggerakkan di semua lini. Kita bisa menggerakkan di semua lini yang ada di tengah masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat, sehingga eksistensi kita ini yang sudah diakui oleh masyarakat luas bisa juga diakui oleh masyarakat yang paling dekat dengan kita, keluarga, masyarakat sekitarnya ya. Sehingga kebesaran kita itu tidak hanya terlihat pada data-data saja, pada data-data angka saja, tetapi real yang kita lakukan adalah menggerakkan untuk bermuhammadiyah secara istiqomah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.